ويصح أن يكون المعنى أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا أي مقبلا عليك بالاشتغال بالطاعات وأنواع المجاهدة فتشتغل بذلك مع بقائك بأوصاف نفسك وشهواتها المقتضية عدم الإخلاص بالعبادة فيريد عليك وارد آخر ليخلصك من ذلك ويصل لك الإخلاص إذا صل لك ربما تركن إليه ويعتمد عليه قبول الأعمال ووصولك بها إلى حضرة قربه وذلك باطل لا خير. ويصح أن يكون المعنى dan sah yang boleh bisa juga yang punal makna bahwa adalah makna daripada hikmah yang di atas, hikmah yang di atas perkataan Ibnu Athaillah innama awrada alaikal waridan litakuna bihi alaihi waridan awrada alaikal waridan yatasallamaka min yadil awwal wa yuharriraka min rijil asad. Nah, lalu sah atau boleh juga diartikan hikmah yang di atasnya. Ini ada dua makna, ada dua pengertian, dua penjabaran, dua tafsir masalah awrada alaika. Jadi ini termasuk makna yang kedua, tafsir yang kedua. Ada makna yang pertama semalam ialah semalam litakuna bihi alaihi warid ay mu'minan ala dukhul bi hadratihi wa ma'lumun anna dukhul bi dhalika al-hadra la yakun illa li qalbin khalis mimma yuqaddiruhu ila ghairihi. Jadi makna yang kedua ialah awrada alaikal waridan, Allah telah mendatangkan, Allah telah mengirim, mendatangkan alaika atas dirimu wahai murid, wahai salim al-waridan akan warid. Warid ini adalah bahasa limpahan ketuhanan berupa nur ma'rifat yang didatangkan Allah pada hati seorang hamba. Sejauh warid diartikan itu tajalli ketuhanan, tajalli ketuhanan, atau bisa juga diartikan warid itu ialah hal itu artinya Allah mendatangkan di hati seorang salim itu berupa hati yang bersih, nanti dia menghadap. Jadi kesimpulan warid itu adalah berupa nur lah,
ay mukmilan alaika bil istighal bil ta'ah wa anwa'il mujahadah. Mukmilan hal keadaan engkau itu berhadapan alaika, berhadap alaika ay ala dukhulika bi hadratillah, alaika itu ay ala dukhulika bi hadratillah, atas masuknya engkau kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala bil istighal bil ta'ah, dengan sibuk diri engkau bil ta'ah, dengan mengerjakan bermacam-macam ketaatan, ya, namanya zikir, sholawat, sembahyang, wa anwa'il mujahadah, dan dengan bermacam-macam dengan mujahadah. Ya, jadi kita memerangi hawa nafsu. Mujahadah biasanya dengan mujahadah kita seperti dengan puasa dan mujahadah. Lalu fatashtaghlu bidzalika, maka sibuklah engkau bidzalika ay bit ta'ati wa anwa'il mujahadah. Ini orang yang hendak ada suluk untuk menjalani jalan ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang meniti jalan untuk menuju kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi secara spiritual, artinya hendak kenal lawan Allah. Lalu seseorang salik tadi atau murid tadi didatangkan mula-mula, Allah mendatangkan mula-mula di hatinya ini berupa warid limpahan Tuhan. Pertama, Allah mendatangkan itu agar si hamba itu menghadap kepada hadrat Allah itu dengan bermacam-macam, dengan sibuk adanya bermacam-macam ketaatan dan bermacam-macam mujahadah. Lalu dirajinakan Tuhan, yaitu berzikir, baca salawat, wahid datang. Ini pertama datangkan Allah taufik, hidayah, berubah rajinnya beribadat, rajin beribadat. Rajin salawat, zikir, menyelah. Lalu sibuk seorang hamba tadi, seorang murid salihnya sibuk ini dengan bermacam-macam taat tadi. Setiap waktu, setiap malam, siang, paginya mengerjakan taat, ibadat dan mujahadah, merangi hawa nafsu. Merangi hawa nafsu ini jadi menyalahi hawa nafsu, pada bentuk taat terhadap nafsu tadi. Ma'abaqahika bi awsafi nafsika wa syahawatiha. Jadi ketika seorang salik tadi, seorang murid tadi asyiknya, rajinnya dan sibuknya dengan amal ibadah tadi, ternyata ada sadarinya ma'abaqahika, padahal masih ada, masih bercokol segala di hati engkau, bi awsafi nafsika, dengan segala sifat-sifat nafsu engkau.
Jadinya tuh masuk asik beribadah, asik lah mujahadah gitu. Tapi ini belum sadar bahwa di dalam hatinya itu masih bercokol lah bahasa kita, masih ada tertinggal, masih tersisa lagi dengan sifat-sifat buruk hati kita. Nah, misalnya ada sifat ujub, ada riya, ada namanya misalnya, ada takabur, ada misalnya segala sifat busuk, sifat-sifat yang tercela yang ada pada kita. Misal anggap namanya ujub, misalnya ujub ini kan merasa heran lawan dirinya nih, ini ahli ibadat, rajin beribadat, tapi lupa ingat seorang murid tadi, seorang salik tadi, lupa menyandarkan bahwa menyangkawa beramal beribadat itu ada semata-mata taufik hidayah, hanya semata-mata pertolongan, semata-mata kudrah dan hidayah Allah. Itu ini lupa ini. Ada masih berjokol yang masih tertinggal, tersisa di hatinya itu berbagai macam sifat nafsu. Soalnya lagi ada sifat-sifat yang buruk pada hatinya itu, namanya ujub, rasa heran. Ini bahaya, menghancur amal ibadah. Ujub ini halus banget. Tidak bisa ada bahasa. Misalnya bawahnya, kita umpamanya malam umpamanya malam bisa contoh malam sembahyang umpamanya tahajud umpamanya sembahyang obat ya setiap hari di malam orang punya atau bedanya. Jadi pagi sembahyang, kemudian sudah subuh bangun sembahyang lalu ada gelitik di hati yang terlintas di hati. Bah, bisa di hati aja. Orang malam tadi dia mengingat, mengingat. Orang apa? Beramal beribadah ni. Payah manusia ini. Ada kayak aku amal benar. Itu ujub merasa ini beribadatnya. Lupa ia menyadarkan bahwa ia ada kekuatan, kemampuan, kemudahan beramal ibadahnya itu semata-mata taufik hidayah kudrah dan rahmat. Jadi itu kan itu yang masih bercoba gitu ada ini prosesnya lah, proses sampai makrifat lawan Tuhan melalui mujahadah. Yang orang wasilullah ini ada dua jalan. Ada orang yang sampai makrifatnya kepada Allah itu melalui suluk. Dia beramal beribadah, bisa dibimbing oleh seorang syekh Rabi, guru yang wasil ilaih. Nah, bisa. Atau kita bisa sendirian bisa. Yang beramal beribadah. Atau bisa seseorang sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala pada mulai suluk itu melalui adanya jazbah ilahiyah. Jazbah ilahiyah. Cuma jarang jazbah ilahiyah tarikan langsung daripada hadrat Tuhan. Ada orang itu fosil sampai ma'rifatnya tapi melalui jazbah ilahiyah. Langsung kenal lawan Tuhan dari jazbah. Maka kebanyakan orang wasilullah itu melalui suluk ini ya, ada dengan sibuknya amal doiri, merahkan hawa nafsunya, kebanyakan ya ada yang sedikit jazbah tarikan itu langsung panah fillah. Ada suluk ini kan merintis jalan
syughul syekhinya berbimbang yang sibuk dengan amal zahir, bikin sholawat, mula-mula dibuatkan Tuhan dulu. Hatinya itu adalah pertama dulu adalahnya fana di tauhid afkar, jenjangnya. Nah kedua apabila ia syughul syekhinya, sibukinya dengan amal batin. Amal batin itu banyak syahadah, muraqabahnya, hudurul qalbi ma'allah, wasyafa'ahnya, wasan qalamah. Ada kita dibukakan Tuhan dengan dua, itu kena pada di tauhid, di sifat dan di asma, jenjang. Nah kenapa bila sudah dibukakan Tuhan dari sifat dan asma, hanya naiknya kepada tauhid Islam. Nah, jangan sampai kepada la maujud yuhaqqin Allah, dan jika sampainya kepada pada. Jadi pada ini kita terus jenjangnya sempurnakan Tuhan makamnya itu dia sampai kepada makam baqaillah. Jika sampai kepada baqaillah, maka orang itulah menjadi insan yang kamil dengan makam wasil Allah. Disebut dengan makam jabal. Nah kebenarannya memang ini kan prosesnya. Jadi mula-mula Allah mendatangkan warid di hatinya berupa nur di dalam hatinya itu, dengan si hamba tadi berhadap pada hadrat Allah itu dengan sibuk mengerjakan berbagai amal kebaikan, amal taat, bahaya, puasa, umpamanya, ibadahnya, yang bangun malam, banyak asik kayaknya, pada sekali lebih dari asiknya dengan amal banyak. Padahal masih ada lagi bercokol di hatinya tadi dengan bermacam-macam sifat-sifat nafsu, wujud tadi. Wasyahawatiha, tetap kepada musuh, dan masih ada keinginan nafsu. Oh sekalinya beramal jadi wali, nak berkaramat misalnya. Oh yang ini dia memang nak beramal ini berkhidmat kita di dalam rumah kan tahu nak kaitan terus. Awas beramal kita keluar ini tahu ini kok ini misalnya. Sekalinya ada pentingan syahwat ini, keinginan nafsu, keinginan nafsu. Nak beramal dan nak jadi wali, dimuliakan orang, misalnya macam-macam. Itu syahwat ya, keinginan nafsu. Ada embel nafsu ya. Ada kepentingan nafsu. Beramal sebenarnya tujuannya itu menjadi wali, syahwat ya. Tertipu ya, yang tertipu. Makanya semata-mata menyebut keridhaan Allahnya, yang keridhaan Allah. Al-muqtadiyati adam al-ikhlas. Jadi sifat-sifat nafsu tadi yang berjokol di hati seorang murid tadi, dan ada keinginan nafsu banyak, hendak wali kan, kekaramat kan misalnya. Nah itulah al-muqtadiyat, itulah yang menyebabkan tadi ini misalnya yang menuntut atau yang menyebabkan ya awsa bi nafsika wa syahawatiha. Dan al-muqtadiyat ini atau sifat kepada awsa yang membawa, yang menyebabkan ada al-ikhlas di ibadah, akan terjadi ikhlas di dalam beribadah. Itulah yang menyebabkan adanya kita tadi ikhlas dalam beribadah. Dan ada pentingan lah, ada pentingan. Ada ikhlas. Nah ikhlas ini beramal ibadah ini apa? Semata-mata
tadi ikhlas ini ada maksud di sini ayyamala imtisalan li amrillah wa talaban li mardatillah wa ta'ziman wa mahabbatan lillah. Itu artinya jalan ini kita beramalnya semata-mata menjunjung perintah Allah dan semata-mata tadinya mengharap keridhaan Tuhan, mengagungkan Allah dan mahabbah kepada Allah. Nah itu ikhlas. Tapi karenanya ada embel-embel tadi, ada nafsu tadi, ingin umpamanya beramal, ingin jadi wali umpamanya. Nah, itulah yang menyebabkan kita ini kadang ikhlas dalam amalan. Ikhlas. Makanya ikhlas itu termasuk saya apa ikhlas ini rahasia amal kan, rohnya amal. Berapa tinggi ikhlasnya kita, dan diteruk kadar daripada nilai amal ibadah kita di sisi Allah. Tinggi ikhlasnya, tinggi juga nilai. Tadinya balasan Allah. Jadi menurut kadar ikhlasnya. Pada ikhlas ini ada payung juga kan, ada kawal. Tanya amal ibadah itu taqarrub ila Allah, karena amal ibadah itu cacat. Hanya sahih, biar ulama sahih amalan bil ikhlas, bersihkan amalan kau itu dengan ikhlas. Jadinya jika kita beramal semata-mata medan itu untuk keridhaan Tuhan, dia mau surga, takutan karena di neraka, punya pada bawahnya katanya pada masuk surga. Itu kalau ikhlas, takutan, orang takutan kan namanya, ampun surga ya, surga itu masih Allah. Takutan neraka, jangan terlebih kita orang punya pada sembahyang banyaknya, ada siksa Allah Taala. Itu pada ikhlasnya. Dia tiga takutan dengan neraka, harap surga dan jadi wali dengan mataraman, dan sampai ma'rifat tawakulnya masih lagi ada bahagian nafsu tersembunyi. Itu menyebabkan dari ikhlas. Ya di hatinya semata-mata menuntut keridhaan Allah Subhanahu. Biar kita ada menuntut surga umpamanya, tahu beramal hanya ada dari hati tak masuk surga, hanyalah bisa hanya semata-mata menuntut keridhaan Allah hanya beramal itu. Surga itu pasti dapat, surga itu pasti dapat. Kenapa sebabnya? Karena kita menuntut yang paling tinggi. Nah, karena kita menuntut yang paling mulia. Karena masuk surga itu di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada berucap nih surga, habisnya kita ini semata-mata dengan keridhaan Tuhan, maka surga itu pasti dapat. Ikhlas. Ada yang menafsirkan ikhlas di banyak ulama-ulama. Ada yang infiradul ibadati di hadratil rabbih, artinya tunggal di ibadah itu semata-mata hanya bahasa kita menuju pada hadrat Tuhan. Ada juga ikhlas. Nah, jadi kita perjalanan seluruhnya. Jadi seseorang insan ini pertama dapat Tuhan waris di hati, di paham, dan tadi agar ini berhadap nih dengan berbagai macam amal ketaatan dan mujahadah. Mujahadah ini yang memerangi nafsu, menyalahi hawa nafsu itu dengan itu puasa, banyak diam, namanya itu mujahadah. Ternyata ketika nyasik banget itu masih ada lagi bahagia nafsunya itu yang bercokol di hatinya dan keinginan nafsu. Jadi wali yang orang
karena Allah sayang kepada hambanya tadi, lalu dia tangkan Tuhan. Dan yang babakan yang kedua, bayaridu alaika walidun akhar, maka datanglah alaika atas diri engkau wahai muridku, mendatangi Allah, waridun akhar, boleh warid yang lain. Dan sudah warid yang pertama itu kan itu tentang Tuhan, rajin beribadah, syukur beribadah. Cuma ada masih tercokol di hatinya ini, ada bahagian-bahagian nafsu yang terselubung. Nak jadi wali yang berkarang macam-macam. Ada wujud pria, sum'ah, tafakur. Itulah menyebabkan dia boleh ikhlas dalam amalan tadi. Lalu karena Allah sayang kepada hamba itu agar hamba itu kepada dirinya dan ma'rifat kepada dirinya, lalu Allah datangkan warid yang lain, warid yang kedua dia. Itu ni ada kalau dihadapan kasihan hamba itu. Datang warid yang kedua. Limpahan yang kedua dia berupa nur, mungkin nur tawajjuh. Yang ada berupa waridul ikhbar, waridul tawajjuh, waridul wisal. Terakhir itu waridul wisal sampai. Nah, Allah mendatangkan warid yang kedua berupa nur ma'rifat yang kedua. Apa hikmahnya? Liyukhallisaka, nah hikmah yang kedua, agar supaya Allah menyelamatkan, Allah membebaskan, melepaskan Allah akan engkau wahai murid, wahai salih, min dzalika, daripada yang demikian itu apa? Ai min awsafi nafsika wa syahawatiha al-muqtadiyah ala al-ikhlasnya ibadah. Agar Allah melepaskan dirinya si salih tadi daripada segala sifat-sifat keburukan nafsu dan keinginan nafsu yang membawa ketiada ikhlas dalam beribadah tadi. Dibebaskan Tuhan dengan nur yang kedua, dengan warid yang kedua ini. Lalu wa yasulul ikhlasu, maka tercapailah bagi engkau oleh ikhlas karena bantuan Allah Ta'ala. Lalu bersihlah ikhlas dan amal ibadah tadi. Lalu ikhlas amal. Bila lagi pentingan nak jadi wali, nak karamat banyak, nak sampai ma'rifat lawan Tuhan. Ada lagi unjuk pria subhan tabarruk, karena datangnya warid yang kedua, satu Tuhan, hilangkan Tuhan di hatinya, dan sifat-sifat yang tercela dan bahagian-bahagian nafsu tadi, tapi ikhlasnya ada lagi. Baiknya hasalalaka, maka apabila telah berhasil, telah tercapai ikhlas, hasil kita ikhlas baik. Maka apabila telah berhasil, telah tercapai sifat ikhlas tadi, laka bagimu, sudah diraihnya sifat ikhlas tadi, yang umpama ibadahnya semata-mata menuntut diri dari Tuhan. Ada jauh tinggal, ada sudah bahagia nafsu, macam-macam yang masuk surga dan takutan dengan api neraka dan jadi wali dan seorang maka nak sampai ke pada pulau hilang sapu Tuhan yang sebab warid yang kedua. Ini tatanya tertibnya. Jadi ikhlas saja. Nah, setelah seorang salih tadi beramal itu merasa ikhlas sudah, rubbama tarkan ilaihi wa ta'tamidu alaihi, kadang-kadang masih
cenderung engkau ilaihi ilal ikhlas wa ta'tamidu alaihi, dan berpegang engkau, mengandalkan engkau alaihi atas ikhlas tadi, di qabuli amalika, pada diterimanya amal ibadah engkau, wa usulika biha, dan sampainya engkau biha dengan amal tadi, biha bi amalika ila hadrati qurbi, kepada hadrat hampirnya kepada Allah. Wa dzalika qaim, bermula yang demikian itu rukuka ila ikhlas wa i'timadika alaihi bi qabil amal, dan engkau cenderung, kau masih bersandar kepada ikhlas tadi, pada diterimanya amal ibadah engkau, dan pada sampainya engkau dengan sebab amal dan kepada hadrat batilun, yaitu apa batil? Batil yang bahasa kita apa? Itu masih salah. Nah, jadi kita umpamanya nih sampai lah Tuhan, misalnya suruh untuk menuju kepada Tuhan, bukan dibuangkan Tuhan ini. Tadinya taufik hidayah dalam pelabuhan dirajinkan Tuhan, dimudahkan Tuhan taat ibadah tadi. Lagi terus sibuk lagi kan mengerjakan amal ibadah tadi, siang malam zikir, salawat, zikir, berselawat. Nah, ternyata masih ada lagi situ bercokol di hati kita tuh sifat-sifat yang tercela, ada bahagian-bahagian nafsu, nah menyebabkan kita ini beramal ikhlas. Lalu Allah cinta kepada seseorang tadi, dan dapat Tuhan pulang walid nur di dalam hatinya agar menghapus, membebaskan, menyelamatkannya daripada adanya sifat-sifat yang tercela tadi. Berhasil ikhlas kalau ya ikhlas. Nah, kemudian si murid tadi setelah berhasilnya ikhlas tadi diraihnya, terkadang yang ini masih ada bersandar, masih mengandalkan ikhlas itu pada diterimanya amal ibadah, dan sampai engkau dengan amal ibadah kepada hadrat hampirnya Tuhan. Jangan baliknya berpegang ke ikhlas. Nah, ini salah juga ini. Berpegang ke ikhlas tidak boleh. Karena ikhlas itu termasuk masih Allah. Karena boleh berpegang ikhlas. Kita berpegang kepada ridha Tuhan, bukan kepada ikhlas. Ikhlas itu termasuk maqam. Jadi kalau kita berpegang kepada maqam, masih Allah itu masih terdidik lawan Tuhan. Ada boleh berpegang ke maqam, ada boleh. Amal ibadah ikhlas bagus ya Allah, karena semata-mata untuk kita Tuhan. Tapi kalau kita berpegang kepada ikhlasnya, nah itu udah boleh. Ikhlas ini adalah maqam, ada boleh kita berpegang kepada maqam. Kita berpegang kepada lidah Tuhan tadi. Jadi ada orang yang kan berpegang kepada ikhlasnya, merasa ikhlas. Nah, lalu ya terdengar sekitar terkampung-kampung ini gantung kepada maqam. Orang tahu ada kurangnya Allah, kurangnya yang menjadikan kita ikhlas itu jangan dari ikhlasnya. Nah, di sini seorang salih tadi, murid tadinya masih lagi bersandar berupang mengandalkan ikhlas tadi. Artinya tagana di sifat ikhlas tadi. Wadzalika batilun, bermula yang demikian itu kita cenderung
cenderung kita hati kita kepada ikhlas tadi dan mengandalkan ikhlas tadi pada terimanya amal dan sampainya kita kepada Allah itu batilun, itu masih salah lawan Tuhan. Nah, batil. Ini tekad kita itu masih salah. Karena berpegang kepada masih Allah. Karena masih berpegang kepada maqam. Batil, kesalahan juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala ini hendak menyampaikan hambanya kepada dirinya, karena cinta Allah kepada hambanya dan agar hamba kenal kepada dirinya, lalu bayaridu alaika walidun sadis, maka datanglah alaika atas engkau wahai salih, wahai murid, waridun salisun, oleh warid yang ketiga. Nah ini waridul ikmal, waridul ikmal. Wayaridu alaika waridun salis, maka datanglah alaika atas engkau waridun salis, oleh warid yang ketiga. Waridul isal, ya. Waridul isal. Jadi ada waridul ikmal, ada waridul tawajjuh, ada waridul isal. Ini warid yang ketiga, waridul isal. Itu sampai pada hadrat Tuhan. Jadi Allah datangkan kepada si hamba tadi, kepada si hamba masih berpegang kepada ikhlasnya. Ya Allah, masih cenderung hati kepada ikhlasnya itu masih tasawwurnya juga berpegang kepada diri ikhlasnya. Berpegang kepada kurangnya Allah Ta'ala-nya yang menuntut keridhaan Tuhan tadi. Merasa ikhlas tadi salah. Kita bakal merasa ikhlas masih sirik. Karena itu merasa itu apabila merasa ada bahagia nafsu, merasa ikhlas. Lalu datanglah atasnya yang kami itu waridun salis, warid yang ketiga. Dan Tuhan belum di hati berupa nur yang dalam hatinya. Telah datang nur yang ketiga, warid yang ketiga, tadhimu bihi, yang hilang, lenyap, sirna. Ada lagi bahasanya tersapu bihi dengan warid yang ketiga tadi, an-ru'yati nafsika, daripada memandang diri engkau. Jadi warid yang ketiga ini Allah mendatangkan kepada hamba yang dikasihinya untuk sampai ma'rifatnya kepada Allah. Warid yang ketiga ini adalah adanya melenyapkan, adanya memfanakan, menyirnakan dengan warid ini daripada memandang wujud diri, fana. Jadi tiga datang warid yang ketiga ini, maka lenyapnya sirna dirinya dari dalam dirinya. Ini yang wujud Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam diri, melihat ikhlasnya ada dalam dirinya. Diri hilang apalagi ikhlasnya. Karena ini panah. Ghaibatul 'abdi an-nafsi wa jami khalqihi la yashhadu illa Allah. Ghaib si hamba tadi lenyap sirna, hilang si hamba daripada memandang dirinya. Wajah di khalqi, lenyap daripada memandang seluruh makhluknya. La yashhadu illa Allah, tidak ada yang disaksikan, hanya Allah saja. Ini hanya haram. Istighraq padanya fi bahri ahadiyatillah, haram di lautan Allah Subhanahu wa taala. Anak ya, lebur dia. Ini Tuhan waras. Nah ketiganya ke depan yang sampai ke ma'rifatnya Allah. Dan awal usul Allah itu al-fana billah. Jadi awal sebetulnya wasil Allah itu apabila
Di antaranya ikhlas. Karena ikhlas itu masih Allah. Bersihkan ikhlas tadi apa? Bitabarri minal hauli wal quwwah, dengan berlepas diri daripada memandang gaya upaya kita. Nah, jadi kita hilang. Jadi jangan bahasa kita dalam ibadah itu menyaksikan, melihat dalam sembahyang itu yang berlaku itu udah tidak ada Allah. Artinya dalam ibadah itu dia menyaksikan gawian Allah Taala hanya yang terjadi pada dirinya. Nah, tidak. Tapi kalau sudah diberi Tuhan maka kepanaan. Jadi melihat gerak diam ini, baik rokok nanti dalam sudut bawahnya itu dia itu karena yang dilihatnya itu apa Tuhan. Tetapi kita berlaku, cuma hilangnya memandang dirinya, hilangnya memandang dirinya karena asyiknya memandang afal Tuhan. Ubadil, gantinya memandang diri itu menjadi kenyataan daripada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Anda gerak dia beri afal Tuhan. Nah, ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga, Allah menyampaikan hambanya. Ini digaibkan Tuhan daripada memandang. Karena sebesar-besar dinding ini diri kita. Sebesar-besar dinding pada hadratul ini. Wujuduka Imam Zunaid Al-Baghdadi, wujuduka lembut, wujud engkau itu adalah dosa. Makna zahir, maksudnya wujuduka hijabun anillah, dia engkau itu menjadi hijab untuk memandang Allah. Apabila kita tersinggah diri, tersinggah diri. Yang mana kita bergaram saja ada seorang rokok ini ada kita tersinggah. Kadang kawal menembus, kadang kawal melihat hakikat diri tadi. Pada hakikat diri ini apa Allah? Kalau sudah makrifat kepada Allah, diri kita ini jadi miratul haq, jadi cermin untuk memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terpandanglah pada benang tubuh jasad kita ini dari apa itu baik. Itu ulama pandangan dan yang menyisir dan lebur kepada sifat Tuhan. Nah ini kalau Allah memberi kita warisan itulah sampai ma'rifatnya lalu hilang. Nampak pandang ikhlas dah. Ada iya, ada dia. Nah dia akan langsung pada Indonesia diri kurang ria semua wujud takabur itu. Tadinya masih melihat ada berisian perbuatan, berisian sifat, tapi kalau sudah hilang dalam syuhudnya, dalam ma'rifatnya, ada misi akal, ada misi asma, ada misi sifat, misi diri pun ada. Dan ini sudah hilang. Dan itu sudah ruhyah dalam sini. Yang ketiga, gaibakan Tuhan, disirnakan Tuhan, dilenyapkan Tuhan. Siapa dia ada memandang wujud dirinya, ya, pada mengenal diri, maka sampai yang paling cepat untuk sampai ini mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dan siapa kenal serta menandungi akan hakikat dirinya, ujung-ujung kenal dirinya, menandungi hakikat dirinya, faqad arafa rabbah. Pastinya terkenal akan Tuhan. Pasti kenal. Menjadi nabi lawan diri tidak ada Tuhan. Wa man arafa rabbahu, barang siapa telah kenal sadapi nandu akan Allah Subhanahu Wa Taala, halaqal jasad, saya binasa. Hanya hancur seluruh diri zahir dan batin. Hanya yang mewujud yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi menghilangkan pandangan ke diri. Cuma caranya panjang, caranya baik insyaallah. Jadi apa caranya? Ru'yah nafsi yang hilangkan. Harus wa tusyahidu bihi maulaka bisirrika.
dalam kita berikan Tuhan warid yang ketiga tadi, lalu hilanglah sirna dengan sebab warid yang ketiga tadi daripada memandang dirinya, lalu watrusya. Nah, apa maknanya? Natijahnya buah daripada sudah hilang memandang diri, watrusya bihi maula wa bisirika. Lalu engkau dapat musyahadah, dapat engkau memandang batin engkau bihi dengan sebab sebabnya, dengan sebab warid yang ketiga tadi, maula apa akan Tuhan engkau bisirika dengan batin aja. Lalu awal musyahadah awal musyahadah awal kada tak pandang diri lagi, lalu memandang Allah yang mawjud. Kenapa bila hilang diri, siapa lagi nak terlibat? Allah. Seorang pada dia siapa ada? Allah. Musyahadah. Dengan Tuhan dengan bakal musyahadah, syahadat dulu. Lalu sampailah siapa kepada Allah. Sampai, karena yang sampai itu apa? Tamakkul musyahadah wa dawam wa tisal. Apabila berikan Tuhan adalah tamakkul, ketetapan di hatinya. Berikan Tuhan ketetapan di hatinya, dapat dia mengisbatkan di hatinya bahwa tidak ada yang mewujud hanya Allah, tidak ada yang bisi kudrat, tidak ada ilmu hayat sama bahasa kalam, hanya Allah. Tidak ada yang berbuat hanya Allah, tidak ada yang bersifat hanya Allah, tidak ada bahasa Allah. Yang itu dinamakan wasil, orang sampai itu bahasa kita itu diberikan di hati dari ketetapan di hati, dan diberikan Tuhan ketetapan di hati. Kau memandang Allah bahwa Allah hanya yang berbuat, Allah hanya yang mewujud. Kamu sampai menghormati, sampai dari usul Allah SWT. Habis. Jadi alhamdulillah inilah makna yang kedua. Jadi ada tiga cara Tuhan untuk menyampaikan hambanya kepada Allah, caranya dengan tiga. Kemudian sunnah anwaru maqayil qulub, namanya bahasa bahasa sambungannya dengan umur itu adalah sebagai tunggangan hati untuk nantinya apa bahasa kita jalan menuju kepada hadirat Tuhan. Nur itu sebagai tunggangan hati kita mengantarkan kita pada hadirat Tuhan. Yang kita yang bismillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik